Hai, halo semuanya, aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading pakai tema. Sudah banyak yang request soalnya ya. Temanya tentang apa yang dia alami setelah menyakiti kamu dan meninggalkanmu. Ini teruntuk orang-orang yang tersakiti aja. Kalau yang tak tersakiti tidak berlaku ya. Ini lilin yang aku buat tadi malam saat ritual. Aku udah kasih simbol-simbol. Kalau kalian peka, maka kalian akan tahu bahwa lilin ini juga aku tujukan untuk orang-orang yang sedang ada di dalam pikiran kalian. Tapi selebihnya adalah untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kita taruh di sini ya. Ya kemarin ada yang nanya, Mi ini apa? Kok ada gambar bintang? Ini kristal sayang, ya. Ini black obsidian, tapi udah dipolis seperti ini dan ada simbol apa nih? Kompas ya. Ada northwest, ya gitulah. East. Nah, biasanya kalau black obsidian itu adalah batu untuk memproteksi apapun, ya, diri kalian, rumah kalian, lingkungan kalian di sekitar kalian. Kita cek energi dulu sambil aku mau mengucapkan selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah bangkotan, yang udah setia di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini. I love you all, I love you Sukabon. Lupa, buat yang suka ngasih gift thank juga aku ucapkan terima kasih banyak ya. Oh ya, kemarin banyak yang nanya ya, kok Mami baca kartunya cepet sih hari ini tumben. Jawabannya atau alasannya cuma 2, aku. Kalau aku bisa reading cepat itu antara kalau aku lagi waras atau aku lagi ada ritual. Tadi malam tuh lagi ada ritual, makanya aku percepat readingnya. Termasuklah ritualin candle yang buat hari ini itu, ya. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak, jangan dipaksakan, kalian harus bijak, jangan menelan bulat-bulat readingan aku. Karena aku kadang-kadang nggak ada benarnya juga, ya. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Sekali lagi aku bilang, japri aja, message aja, jangan ditelepon. Oke, konektor antara kamu sama dia di sini ada Queen of Cup. Ada perbedaan usia, banyak single mother di sini, ya. Ini hubungannya gimana nih nyebutnya nih? Terlalu banyak perbedaan, tapi yang satu memaksakan untuk bertransformasi. Terlalu banyak ngomong Queen of Cup-nya, ya kayak ngomong baby di sini. Jadi salah satunya capek, ya, ngeladenin yang childish tadi. Oke, energi dia di sini ada Six of Cup, asik. Ada kerinduan. Ada kerinduan yang sedang dia rasakan saat ini, bernostalgia, bermemori, berapalagi ya, mengingat kalian, bahkan kadang-kadang melihat foto kalian. Atau masih mengingat gestur kalian, ucapan-ucapan atau senyuman kalian. Kemudian di sini ada The Empress ya. Lagi menikmati kenyamanan. Walaupun dia rindu, walaupun dia kangen mungkin, tapi ya dia sekarang lagi menikmati kehidupannya. Artinya ya dia
normalnya gini, hidup harus berjalan, hidup harus berlanjut. Walaupun ada masalah yang sudah terlewati, walaupun itu nyesek, walaupun itu sakit, walaupun itu sama-sama tidak mengenakan, ya dia harus realistis menjalani kehidupannya, mencari kenyamanannya. Walaupun ada memori dalam diri dia bahwa ya dia pernah nyaman sama kamu, pernah bersandar di dalam hubungan kalian. Ya, kemudian ada two of one, lagi merencanakan sesuatu, lagi mapping sesuatu, ya rencananya nggak tahu dia mau ngapain, tapi ada planning yang sedang dia buat. Beberapa mungkin memang ada mapping karena ingin melakukan perjalanan atau bahkan bertransformasi, pindah, entah pindah kerja, pindah tempat, pindah rumah, bahkan yang ekstrim adalah pindah kota atau bahkan pindah negara. Nggak pindah negara lah, minimal kerja ke luar negeri gitu ya. Sebentar, rambut aku kok lepas. Oke. Kemudian energi kalian di sini ada King of Pentacle, banyak pencapaian yang sudah kalian dapat, ya. Udah, yang bagi yang udah dapat, kalau yang belum dapat on the way, lagi menuju bagaimana bisa jadi orang sukses, gimana bisa cuan kalian banyak masuk, gimana caranya bisa punya target atau value yang lebih daripada sebelum-sebelumnya. Kemudian ada Ace of Cup, beberapa udah pengen move on. Beberapa di sini aku lihat lagi mencoba bangkit, mencoba manjat nih gambarnya. Lagi mencoba untuk bertransformasi, banyak kupu-kupu. Artinya kalian juga lagi mencoba menerima kenyataan. Hidup juga harus terus berlanjut, hidup juga harus terus berlalu. Ya sudah, yang nggak jodoh, yang nggak baik, ya sudah ditinggalkan. Saatnya memulai kehidupan baru, baik itu move on terhadap diri kalian sendiri ataupun move on kepada orang baru. Nah, kenapa ini? Tiba-tiba udah bagus-bagus ada devil. Ya, sepertinya masih ada sedikit, ini berarti ada dualitas nih. Mungkin beberapa ada yang maju mundur masih ya. Kadang-kadang mungkin niatnya pengen move on, pengen maju, pengen melepaskan. Tapi kadang-kadang juga kebentur sama rasa kesal, dendam, atau kebentur dengan hal-hal yang memang belum tuntas terhadap diri dia. Apalagi yang masih membutuhkan yang namanya validasi. Gitu. Kita cek ya situasi kalian. Kenapa sih pada penasaran pengen tahu apa yang dia alami setelah menyakiti dan meninggalkan kalian? Ini banyak banget yang japri aku. Nih, tema ini dong, yantar. Dari bulan kemarin kayaknya. Kalian kalau dengar backsound suara langkah kaki harap maklum ya. Itu anak wedok aku, kayak monster kalau turun dari tangga, gedebuk. Jadi di rumah aku tuh yang feminin energinya maskulin, yang cewek termasuk aku. Yang cowok-cowok energinya feminin, kalem-kalem. Oke, sudah dapat. Konektornya apa nih? Apa nih? The comic. Wah, kalian berdealing sama seseorang yang poker face nih, poker face atau komikus ya, atau mukanya itu ya kayak komik, nonsen, merasa nggak bersalah, merasa nggak begini, merasa nggak begitu, ya. Terus kayak komik itu ya mukanya kayak apa sih? Nggak bisa kalian tebak. Kadang-kadang terlihat dia itu jahat padahal dia baik. Terlihat dia baik padahal kadang-kadang jahat gitu. Dia bisa menutupi sesuatu yang ada di dalam diri dia untuk berkamuflase, ya. Jadi dia punya banyak karakter di dalam diri dia mungkin ya. Kapan dia bisa begini, kapan bisa begitu. Secara kehidupan orang seperti ini sebenarnya bagus kalau untuk karir ya. Orang yang pintar berkamuflase atau bisa menciptakan warna dalam diri dia. Tapi kalau digunakan untuk cara yang negatif jatuhnya nggak baik seperti itu, ya. Itu dia. Oke, kemudian di sini ada the cave ya, ada hubungan yang disembunyikan, terkurung. Tapi hubungan ini bisa dikatakan ya saling mengikat, saling melekat. Banyak apa ya, pembelajaran dalam hubungan ini ya. Banyak kesedihan juga yang ditutupi. Banyak menutupi air mata di sini kalau aku lihat ya. Pingin nangis tapi ditahan-tahan. Pingin mangkel tapi nggak bisa, ya. Terlalu banyak pencerahan yang harus kalian ambil atau kalian sikapi dalam hubungan kalian sama dia.
Oke, kemudian ada The Queen. Nah, ini juga hari ini banyak energi mother figure di readingan ini. Yang nonton banyak mak-mak kah? Atau wanita-wanita ya, nggak mak-mak aja. The Queen ini adalah energi biasanya seseorang yang pengen dispesialkan, seseorang yang pengen diratukan. Ya, walaupun dia pria ataupun wanita sama aja. Jadi kayak pengen diistimewakan, pengen dibanggakan, pengen dipuji-puji. Artinya ya pengen semuanya dia di treatment lah, di servis. Ya, sementara dia sendiri kayak ya nggak terlalu banyak effort. Karena itu lebih banyak pengen menerima daripada memberi. Energi cemburunya kuat sekali, obsesinya kuat sekali, mengontrolnya juga kuat, ya. Terlalu dominan di sini yang aku lihat. Bahkan nggak susah, gampang mengucapkan kata-kata yang mematahkan semangat seseorang atau semangat kamu. Artinya banyak judgmental dalam hubungan ini, ya. Kemudian ada deceit, ya. Ada sesuatu yang ngeblur, kayak berada di dalam satu labirin. Atau menanam sesuatu benih di tanah yang salah, ya, di tanah tandus, ya kalian nggak akan bisa melihat itu bertumbuh. Artinya di sini ada hubungan yang memang mungkin seharusnya nggak bisa untuk dipupuk atau nggak bisa dilanjutkan, ya. Ada juga beberapa ini mungkin beberapa aja, ya sudah menanam benih. Menanam benih berarti salah satu sudah memiliki anak atau pernah hampir memiliki anak, ya gitu. Kemudian di sini ada the mirror, kamu sama dia itu adalah kayak mirroring, ya. Mirroring itu artinya cerminan atau banyak kesamaan antara kamu sama dia. Tapi the mirror di sini juga menggambarkan tentang cerminan diri, jati diri dari sesuatu yang menimpa kalian, dari sesuatu yang bisa kalian katakan ini misterius banget, ya. Nggak kalian sangka, nggak kalian duga hal seperti ini terjadi. Harusnya dari kejadian ini ada sesuatu yang bisa dipetik, ada sesuatu yang bisa diambil makna atau hikmahnya. Tapi nyatanya nggak banyak dan nggak mudah untuk berada di posisi itu. Kemudian ada stubborn, ya, ini tentang seseorang yang keras kepala, kepala batu, batu karang, batu cadas, komplit, ya. Ini hubungannya memang sudah retak, ada yang baru retak, ada yang sudah lama, ya. Atau hubungan kalian itu ibarat hubungan seperti di ujung tanduk, telur di ujung tanduk nih. Ada hubungan yang disembunyikan, tidak di show up. Artinya, ini kapan aja waktunya. Entah ini diperkirakan ataupun tidak bisa diperkirakan, bisa kayak bom waktu. Ya, karena nggak bisa diprediksi baik itu karakter, sifat, atau kalian sudah tahu kondisi percintaan kalian itu kayak apa modelnya. Gitu. Kita lihat dari tarot ya kisah kalian. Wih, ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Eight of Swords, masih Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Temperance, ada Sagittarius. Dan di sini ada Five of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Nyesek, membagongkan. Ini adalah hubungan yang membagongkan. Ya. Nine of Swords, ya, banyak overthinking. Sorry. Terlalu banyak overthinking dalam hubungan kalian, banyak hal-hal yang menyakitkan. Dominannya juga kuat, artinya ya dia membuat kamu terbelenggu dengan aturan-aturan yang dia buat. Itu secara harfiah, secara metafora dia membuat kamu terbelenggu, tidak bisa melepaskan energi dia. Dia pintar berkamuflase, tadi si komik ini kita taruh sini ya buat jadikan acuan. Ya. Ya, dia pintar berkamuflase bahwa dia memberikan harapan-harapan kepada kamu bahwa hubungan ini akan lama, hubungan ini akan langgeng, ya. Tapi nyatanya nggak seperti itu. Ya, omongan di awal seperti kayak seolah-olah kecap manis aja untuk menarik perhatian dan simpati kamu. Seperti itu, ya. Entah apa yang sudah dia lakukan terhadap diri kamu dengan versi yang jelas pasti berbeda-beda, tapi di sini
Dia benar-benar membuat kamu overthinking, anxiety, penuh dengan kecemasan, beberapa mungkin sampai ada yang depresi oleh ulah dan sikap dia terhadap diri kalian. Hubungan ini diawali dengan yang namanya ketertarikan dan seksual chemistry, atau hanya melihat dari penampilan saja, ya. Jadi tidak bisa, bukan kayak hubungan yang berjalan lama, melihat sisi baik sisi buruk. Jadi yang dilihat di awal itu yang terlihat manisnya aja, yang cantiknya aja, yang cakepnya aja. Pokoknya yang mulus-mulusnya. Nggak melihat minus plusnya, komplit. Yang dilihat plusnya aja. Nah, ketika terjadi sesuatu yang namanya kebosanan atau kejenuhan, ya sudah, hubungan ini pondasinya sangat-sangat lemah dan tidak kuat. Karena apa? Mata itu gampang sekali mengelabui, jangankan orang lain, bahkan diri sendiri. Ketika suatu hubungan dilandasi dengan yang namanya ketertarikan secara fisik, maka begitu suatu saat dia melihat ada fisik yang lebih bagus dan lebih dari yang dia lihat sebelumnya, maka ini tidak menutup kemungkinan untuk melepaskan yang sudah tidak lebih lagi, seperti itu. Even beberapa di antara kalian ada yang tahu kok bahwa hubungan ini adalah hubungan third party, tapi menutup mata. Kenapa? Tanpa berpikir panjang. Kalau pasangan sahnya aja dia bisa selingkuhi, bisa ketemu sama kamu dengan alasan begini begitu. Bukan tidak mungkin dia pun melakukan hal yang sama kepada kamu. Apalagi sama kamu nggak punya ikatan. Itu, ya. Ini yang selalu aku warning keras sama kalian. Karena di sini banyak sekali ketangkap energi yang seperti itu. Sudah tahu ini hubungan third party, ya. Kamu berdealing sama seseorang yang player atau playing around. Tapi begitu dia selingkuh, begitu dia sama yang lain, marah, nggak terima, ya. Bisa dibalikin nggak ke posisi kembali, ya. Gimana kalau posisinya saat ini perasaan yang sedang kamu rasakan atau kamu luapkan itu juga ada pada pasangan sahnya, gitu. Jadi jangan terlalu yakin, jangan terlalu percaya kalau ada yang menjanjikan sesuatu yang belum pasti. Aku sama pasangan aku begini begitu, aku pengennya begini, apapun alasan dia, ya pastikan dulu. Kalau kamu mau sama aku butuh surat cerai dulu, gitu. Jangan menjalin hubungan ketika karmiknya belum tuntas atau karmiknya belum lepas. Oke, kemudian di sini ada temperance, ya, hubungannya stabil tapi gimana nih? Stabil tapi nggak stabil. Jadi dualitasnya gini. Stabil secara perasaan, stabil secara seksual chemistry, stabil secara kemesraan, ya, atau ketertarikan kalian satu sama lain. Tapi ada yang tidak stabil di sini karena dilihat ada yang hanya menerima dengan cawan, yang satunya lagi hanya memberi atau menuang. Artinya terlalu banyak pengorbanan dalam hubungan ini, baik pengorbanan waktu, pengorbanan kasih sayang, pengorbanan berani melawan aturan-aturan keluarga atau aturan-aturan lainnya, atau bahkan pengorbanan-pengorbanan dalam bentuk materi atau material thing. Karena memang beberapa di antara kalian berdealing sama seseorang yang keuangannya tidak stabil. Entah ini disengaja ataupun tidak disengaja, ya, dia sudah memanfaatkan kamu atau memang dia pelan-pelan mungkin morotin kamu atau menguras apa yang ada di dalam diri kamu atau apa yang kamu milikin. Misalnya kalau sengaja ya sudah dari awal dia merencanakan, wah ini orang kaya nih, ini orang bisa nih, maka dia sudah merencanakan itu dari awal. Tapi ada yang berjalan dengan sendirinya, artinya dari awal tadi dia sudah memberikan janji-janji yang manis muluk, tapi seperjalanan kan bisa aja ternyata nggak cocok nih, ternyata nggak sekemistri nih. Tapi dia melihat peluang itu ada. Kenapa nggak dimanfaatin sekalian? Apalagi dia melihat mungkin kamu nggak pelit. Ya udah, mulai dari yang kecil minta ini minta itu, beliin ini beliin itu, atau hadiah-hadiah kecil. Akhirnya lama-lama semakin membesar dan makin berani dan jadi tuman. Itu ngomongnya kayak kereta api ya si Mami. Soalnya kayak ini nih, kayak lagi nonton film gitu, lancar aja kelihatannya. Pantas lah kalau kalian sakit hati. Ya pantas. Ya gimana sih? Gini ya. Mungkin orang lain bisa, yaudah ikhlasin aja, maafin aja, coba melepas. Termasuk mungkin itu keluar dari bibir aku ya. Tapi sebenarnya kalian yang sedang mengalami itu atau berada di posisi itu, apalagi kalau masanya masih baru-baru atau euforia setahun gitu paling lama, itu bukan hal yang mudah untuk melepaskan dan melupakan, ya. Kamu mau terapi kemanapun, aku nasihatin seperti apapun, pasti akan sulit untuk masuk, ya. Itu manusiawi kalau kalian merasa tersakiti, sah-sah aja kok.
Oke, kita lihat lagi ya. Di sini ada the word. Circle kalian belum putus nih. Ada yang LDR ya, bahkan sampai di luar negeri. Ini hati-hati yang LDR di luar negeri ini. Kalau tadi aku lihat dari sini tentang pemanfaatan. Jangan sampai kalian kalau baru kenal LDR, tapi belum ketemu, belum apa, nggak usah lah ya transferan dulu. Banyak sekarang scammer tuh yang terjadi di luar sana. Minimal ketemu dulu lah sekali dua kali sama orangnya. Ya kalau memang rasanya perlu dibantu, perlu kasih. Minimal udah diicip-icip gitu. Jadi gak rugi-rugi banget. Canda ya. Ada pecopan. Aries, Leo, Sagittarius. Omongan aku jangan dimasukin hati ya, apalagi yang baru-baru, kalian harus kuat mental sama aku. Kemudian ada Ten of Cup. Ada Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Three of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Knight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the decknya energi kalian, Two of Swords, masih marah. Kadang-kadang kayak menutup mata untuk bisa mencoba melepaskan dan mengikhlaskan. Tuh kan tadi baru kita bahas, ya. Omong kosong, kalau orang baru disakitin bisa mengatakan ikhlas, maaf ya. Kalau enggak dia punya ilmu ikhlas tingkat dewa, itu bagus sekali. Ya udahlah, beramal. Tapi banyak kan nggak seperti itu. Energi kalian lagi dihadapkan dengan situasi indecision, stuck dengan pilihan. Tadi keinginan untuk melepas, tapi juga masih ada kemarahan, masih ada yang sisa. Ya ibarat orang operasi, walaupun sudah kelihatan di luar ini jahitannya udah bersih, kadang-kadang di dalamnya itu masih luka. Bahkan kalau nggak diobatin secara benar masih bisa bernanah, ya kan? Itulah ibaratnya. Di satu sisi mungkin bisa terlihat memaafkan, tapi sebenarnya di dalam hati paling dalam ya nggak bisa ikhlas juga kalau aku lihat. Gitu. Aku lihat circle kalian belum putus, artinya ini masih punya potensi untuk on and on atau on off lagi. Atau memang ini sudah terjadi berkali-kali, hubungan yang selalu on off ya. Mencoba untuk melepaskan, tapi begitu dia balik, melted lagi, luluh lagi, lumer lagi. Jadinya kayak hubungannya ya gitu, muter-muter. Kayak nggak ada ketegasan dalam satu hubungan kalian. Kadang kalian mencoba untuk tegas, tapi begitu melihat dia atau dirayu lagi, atau ya ngelihat mukanya yang komik tadi jadi iba lagi. Jadi nggak tega lagi. Ini kayak kucing juga kalau nakal gitu kan, marah-marah tapi tetap aja disayang. Kemudian ada Page of Wands, ini dia. Hubungan yang bisa dikatakan tadi nggak ada kejelasan. Kalau ditanya, ntar sok, kapan nih janji kamu begini, kapan nih janji kamu begitu, nggak bisa kasih jawaban. Ya kenapa? Karena dia memang belum punya arah, karena dia memang belum tahu apa tujuan hidup dia. Jangankan tujuan dia sama kamu, tujuan dia sama dirinya aja susah. Ya, aku ngelihat kalian sendiri juga banyak yang berdealing sama orang-orang yang belum tuntas sama dirinya sendiri loh. Ya, bukan belum tuntas sama masa lalunya aja. Ada beberapa yang belum tuntas sama masa lalunya banyak. Tapi yang lebih parah adalah belum tuntas sama dirinya sendiri. Artinya kalau orang belum tuntas sama dirinya sendiri, ya udah kamu perang sama dia itu nggak gampang. Kalau dia belum tuntas dari orang masa lalunya atau mantannya, itu adalah hal mudah. Pernah ya aku ceritain dulu kan. Kalau dia belum tuntas sama mantannya, kamu jadi orang yang bisa membuat suasana nyaman, damai. Kamu bisa menutupi orang masa lalunya dengan dia, dengan kamu mentreatment dia, jadi dia akan lebih sayang sama kamu. Oh, ada yang lebih baik daripada mantannya. Tapi kalau dia belum tuntas sama dirinya sendiri, kamu mau sebaik apapun ya, dia nggak akan bisa. Kenapa? Dia belum selesai dalam mencari jati dirinya. Itu. Ya, jadi kalian masih berdealing sama seseorang yang masih suka adventure atau berkelana, atau masih semaunya aja. Gitu. Bahkan buat beberapa mereka yang mungkin sudah melakukan pernikahan atau memiliki pasangan resmi di luar sana, kadang-kadang di dalam diri mereka aja ada penyesalan. Kenapa ya aku nikah muda? Kenapa ya kemarin cepet-cepet nikah gitu? Ternyata kalau sekarang bebas itu jauh lebih enak. Gitu.
ya. Kemudian di sini ada Ten of Cup, hubungannya nyaman, hubungannya damai, tapi skalanya adalah hanya fun aja. Nyaman itu hanya untuk bersenang-senang, nyaman itu hanya untuk menutupi kekurangan satu sama lain, ya. Ini terlihat nih beberapa berdealing sama orang yang sudah berumah tangga, atau kamunya sama dia adalah hubungan yang berumah tangga, dianya masih suka fun di luar sana, padahal di rumah udah ada yang nyaman, tapi tetap aja mencari kesenangan di luar sana, ya. Atau salah satunya memiliki pasangan atau bahkan kedua belah pihak, ada third party, cinta segitiga, cinta berkotak-kotak, bersegi empat. Itu ya, Ai. Kemudian di sini ada Three of Pentacles. Dia terlalu banyak menutupi sesuatu, ya, memproteksi diri. Beberapa di antara mereka aku lihat hubungannya, bukan hubungannya ya, mungkin karakter atau sifatnya agak pelit ya, bahkan mungkin pelit ya sama kamu. Tahu perhitungan juga bisa. Karena di sini tadi dia belum tuntas sama pencapaian-pencapaian atau target atau value-nya. Dan di sini beberapa di antara mereka masih suka kongko sana, kongko sini, atau masih suka ngegeng atau ngegrup. Teman-teman banyak yang menjadi prioritas utama buat dia. Artinya kalian masih berdealing dengan situasi trust issue, ya. Banyak teman-teman yang mungkin menghasut atau menginsulting dia dengan hal-hal yang kurang baik. Jadi orangnya memang belum bisa menfilter apa yang benar, apa yang tidak yang dia dengar. Mana yang kayak mana yang menurut dia lagi euforia sama teman-temannya, maka dia percaya. Atau bukan temannya aja, bisa jadi keluarga juga gitu. Jadi kayak arah mata angin, kemana goyang ya ke situlah dia condongnya, ya. Masih suka poya-poya, ngumpul-ngumpul, buang-buang duit. Ya, masih suka melakukan pertemuan-pertemuan di luar sana, playing around, ya. Itu. Oke, kemudian di sini ada Knight of Cup. Ini lagi ya, hubungan yang on and on. Sebenarnya ya sama kamu gitu. Satu sisi kadang nanti menyesal, nanti di satu sisi sayang, nanti satu sisi berucap kata yang tidak baik, tapi nanti di satu sisi mesra. Kayak nggak bisa ditebak deh ini orang. Ya, ini masih suka player juga nih, masih suka berbagi cinta atau masih suka berkompetisi di luar sana atau challenge ya. Ini lebih banyak yang perselingkuhan daripada yang dimanfaatin secara finansialnya. Ya banyak juga yang finansial, tapi skalanya di readingan ini yang aku lihat lebih banyak yang masih suka playing around gitu atau player, ya. Nah, ini playing victimnya juga kuat, begitu disalahin, begitu ditanyakan nggak ngaku, ya. Begitu ketahuan malu. Karena sini juga terlihat kan ada yang udah kebongkar ya. Baik itu terbongkar dengan sendirinya atau memang kalian yang sengaja membongkar hal tersebut. Karena kalian sudah lama menuntut validasi tapi tidak diberikan oleh dia. Akhirnya kalian cari tahu sendiri validasi tersebut dan terkuaklah hal yang membagongkan tersebut. Oke, kita lihat ya. Apa sih yang dia alami setelah menyakiti perasaan kalian dan meninggalkan kalian. Kemudian di sini ada strength ya, kehilangan kepercayaan diri. Jadi orangnya jadi kayak mungkin ada sesuatu yang ibaratnya kayak yang tadinya dia kayak punya taring, ya, kayak dia bisa berkoar-koar atau dia punya power lah dalam diri dia. Nggak tahu dia tiba-tiba berubah jadi kayak bebek atau angsa ini akhirnya cute ya. Kali ini seperti dia yang kehilangan power di dalam diri dia. Ada Leo, kehilangan kepercayaan diri mungkin, atau kehilangan beberapa hal sehingga ya tadi powernya udah hilang. Wait, berantakan. Ini apalagi kalau dia adalah orang-orang yang selama ini powernya kuatnya di kamu. Jadi begitu nggak ada kamu, nggak ada support system lagi, akhirnya dia jadi kayak bukan apa-apa lagi gitu, ya. Mungkin dia kehilangan teman, kehilangan kesetiaan. Mungkin selama ini kalau dia suka neraktirin teman-temannya pakai uang kamu, begitu nggak ada kamu lagi, nggak sama kamu lagi, dia jadi orang biasa. Tapi teman-temannya mungkin nggak mau terima. Ya bukan teman aja, lingkungannya mungkin, ya. Oke, kemudian di sini ada Six of Wands. Ya, ini tentang Aries, Leo, Sagittarius. Ini tentang perjuangan, ya. Mau tidak mau dia harus memperjuangkan apa yang
biasanya dia dapatkan, dan begitu nggak bersama kamu ya dia nggak mendapatkan itu lagi. Tapi sesuatu yang dia perjuangkan ini mau tidak mau sampai kayak ada hal-hal yang mungkin saja membuat dia jadi malu, tapi mau tidak mau harus dia lakukan soalnya di mukanya tertutup ya. Ada kerja keras, ada upaya yang sedang ingin dia menangkan, ingin dia lakukan, tapi kadang-kadang mungkin kemakan sama gengsi, jadi kayak ya dia terpaksa menutup lah. Jadi kalau temannya nanya atau siapapun nanya, kamu kerja di mana? Oh, kerja di sana, padahal enggak gitu misalnya ya. Jadi harus kerja keras nih, harus berjuang lagi, memulai sesuatu lagi kalau yang aku lihat ya. Oke, kemudian di sini ada King of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn ya. Ini tentang uang, kekuasaan ya. Dia kayak lagi dikelilingin sama orang-orang toksik. Ini ada ular yang lagi ngebelit kakinya ya. Jadi kayak yang kaki yang satu kan enggak nih, yang satu enggak. Kita belajar baca simbol ya, enggak belajar sih kalau aku sudah paham. Jadi kayak dia itu kayak gini, dia sudah mendapatkan sesuatu nih ya, sukses, tapi ada aja, habis aja ya, kayak disedot sama si toksik ini, atau ada yang memanfaatkan dia ya. Jadi kayak apa sih, besar pasak daripada tiang juga bisa. Jadi atau jadinya impas ya. Jadi sesuatu yang dia upayakan, yang tadi dia kerja keras ini kayak habis gitu aja gitu. Kayak nggak tahu apakah dia dimanfaatin orang atau memang kebutuhan dia justru semakin banyak. Mungkin ada cicilan ini, cicilan itu, atau ada yang terbelit hutang juga bisa gitu ya. Jadi kayak ada pencapaian yang dia kejar tapi nggak nyampe-nyampe, kayak nggak tahu ujungnya gitu. Niatnya pingin jadi orang sukses, niatnya pingin jadi orang yang pegang kendali dalam kehidupannya, tapi seperti kayak kakinya tuh tertahan sebelah untuk maju. Ya, peluangnya sebenarnya ada, tapi stuck terus bawaannya. Oke, kemudian di sini ada Five of Pentacle, double Five of Pentacle. Ya, beberapa di antara mereka keuangannya lagi tidak stabil, lagi tidak ada masalah, lagi ada masalah dengan keuangan. Jadi kayaknya memang ini kan ada uang yang runtuh, ketimbun-timbun. Artinya tadi, berarti beberapa di antara mereka memang masalah finansialnya jadi kayak makin jelek ya. Kalaupun nggak makin jelek, agak drop lah. Jangan langsung menjudge langsung jelek gitu ya, kasihan. Jadi kayak ada masalah keuangan yang kayaknya nggak tuntas-tuntas, itu dia. Kemudian di sini ada Nine of Pentacle. Pentacle lagi, Virgo, Taurus, Capricorn. Kayaknya banyak yang bermasalah dengan keuangan ya. Lagi memikirkan satu cara gimana ya bisa sukses, bisa mapan. Beberapa lagi nganggur nih kalau aku lihat ya. Tapi kayak impiannya besar, pengen ini, pengen itu, tapi kayak nggak tahu apakah memang sesuatu yang ingin dia cari agak terhambat, atau memang dasar dianya aja yang mager sehingga kayak jadi geraknya ya lambat mau mendapatkan sesuatu. Suka mengimajinasikan hal-hal yang terlalu berlebihan sih kalau menurut aku ya. Beberapa lagi pada dalam situasi yang bisa dikatakan walaupun misalnya dia punya pekerjaan tapi pas-pasan aja ya. Walaupun misalnya pun dia punya pasangan tapi kayak hubungannya hambar-hambar aja, hampa-hampa aja gitu. Jadi kayak ada situasi yang flat, datar, atau bahkan drop sih kalau aku lihat. Oke, kita lihat lagi ya apa yang dia alami setelah menyakiti perasaan dan meninggalkanmu. Oke, di sini ada Knight of Cup. Kangen sama kalian. Cancer, Scorpio, Pisces ya. Ada penyesalan sepertinya setelah meninggalkan kalian. Tapi penyesalannya nggak langsung ya. Jadi kayak udah ngelewatin ini dulu baru nih tersadar. Aduh, kenapa ya aku kemarin ninggalin dia. Kan sekarang jadi susah sendiri hidupku. Sekarang jadi kangen sendiri hidupku. Itu. Kemudian di sini ada Judgment. Nah, ini kartu karmanya jatuh sendiri. Lagi dapat suatu penghakiman. Lagi mendapat suatu balasan dari semesta. Mungkin beberapa di antara mereka ada yang tersangkut masalah hukum. Ada yang tersangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan mungkin ada utang ditagih-tagih. Makanya aku juga nggak tahu kemarin waktu bikin lilin kenapa cam aku tuh ada gambar borgolnya yang keambil borgol ya. Tuh.
Artinya mungkin beberapa di antara mereka memang ada yang sedang bermasalah dengan satu kasus ya. Ya kasus ringan ya mungkin ada yang pinjol-pinjolan itu ya ditagih-tagih, bayarnya telat-telat. Atau mungkin ada yang gadai ini, gadai itu akhirnya nggak kebayar, akhirnya ada yang ditarik-tarik. Atau memang judgement ini juga yang kerasnya, yang parahnya mungkin buat mereka yang memiliki satu hubungan resmi ya, mungkin masalah dalam keluarganya nggak baik-baik aja, mungkin ada yang sedang berproses bercerai, berproses mediasi ya. Yang jelas kalau udah judgement udahlah lagi benar-benar dapat teguran dari semesta nih dia. Kalau nggak belajar juga nggak tahu lah. Oke, kemudian di sini ada Seven of Cup ya. Cancer, Scorpio, Pisces. Saat ini hidupnya kalau aku lihat lagi dihadapkan dengan situasi pilihan-pilihan. Artinya dia harus memutuskan atau mengambil sikap, tapi kayaknya bingung, nggak tahu mau ngambil sikap apa ya. Entah ini pilihan tentang pingin balik ke kamu atau pilihan dia harus begini, harus begitu. Yang jelas dia harus memutuskan atau memilih salah satu ya. Kalau nggak nanti serba salah. Beberapa di antara mereka bahkan ada yang kehilangan kepercayaan. Bisa jadi kehilangan kepercayaan dari teman dekat, keluarga, atau pasangan, atau bahkan di tempat kerjanya. Ya. Oke, kemudian di sini ada The Emperor. Aries ya. Beberapa di antara mereka di sini yang aku lihat hal yang mereka alami setelah meninggalkan kamu nih kayaknya ada masalah dengan atasan deh. Ya, atau seseorang yang di atasnya di atas dia atau lebih tua, bisa jadi ke orang tuanya mungkin ya. Entah ke mertuanya atau ke bosnya di tempat kerjanya. Atau mungkin dia saat ini lagi dapat dapat healer atau dapat healing dari orang-orang yang bisa jadi ya mungkin mentornya ya atau gurunya. Jadi kayak lagi dapat teguran. Ya kalau ini sih bagus sih kalau aku bilang ya. Kenapa? Mungkin dia sadar diri bahwa hidupnya gini-gini aja. Akhirnya dia mencari seseorang yang bisa menasehati dia. Dia lagi banyak dinasehati saat ini ya. Mungkin bilang tuh lah kamu jangan begini lagi, jangan begitu lagi. Makanya hidup kamu jadi nggak berkah, hidup kamu jadi begini, jadi begitu. Nah dia beberapa di antara mereka ada yang kayak tersadarkan dan butuh nasihat dari orang yang dituakan di sini. Seperti itu. Dan memang benar-benar orang ini yang bisa memberikan pencerahan kepada dia. Ya banyak lilin nih, artinya dia lagi butuh pencerahan. Ya beberapa juga ada yang melakukan ritual sih, tapi nggak banyak ya ritual candle. Ada yang kepleset juga beberapa karena mau cari jalan instan ya nggak tahu nih pergi ke persugihan kah atau nyari-nyari sesuatu biar hidupnya cepat baik lagi atau instan lagi ya. Tapi ada beberapa juga yang masih keras kepala di sini, masih menganggap dirinya yang paling dibutuhkan, masih otoriter lah, bahwa dia masih bersikeras bahwa dengan posisi dia, dengan pride yang dia anggap itu adalah pencapaian dia, siapapun yang butuh dia pasti yang akan cari gitu. Ini beberapa yang sisinya keras kepala banget ya. Itu masih dominan beberapa di antara mereka. So far sejauh ini apapun yang sudah dia lakukan ke kamu, ya setidaknya ada penyesalan sedikit di dalam pikiran dia tentang yang terjadi, tentang apa yang sudah terjadi. Oke, satu lagi, wah banyak. Oke, the last one ya, apa yang dia alami setelah meninggalkan kalian. Three of Cup, pengen union, pengen selebrasi, pengen renewal lagi sama kalian. Ya, ada juga beberapa di antara mereka yang dia alami setelah meninggalkan kalian masih dalam situasi yang begitu-begitu aja. Ya, masih suka playing around sana sini, masih suka jadi player. Artinya masih suka menciptakan situasi third party yang baru. Ya, belum ada kapoknya ini.
segelintir beberapa persen yang katakanlah 40% dari yang nonton di sini ada yang pengen renewal lagi sama kalian karena tadi aku melihat ada penyesalan dalam diri dia ya. Tapi beberapa yang dasarnya tadi si player tadi mungkin masih playing around, masih suka berkelana, masih suka menghadirkan situasi third party dalam diri dia atau hubungannya, masih challenge terus, kompetisi terus, nggak tuntas-tuntas, nggak ketemu garis finishnya. Itu ai aku. Oke, kita lihat energi dia ya. Energi dia secara keseluruhan the devil. Sama kayak kalian ya, sama-sama devil. Memang dia memiliki adiksi yang kurang bagus ya. Jadi sekarang pun energinya ya gimana sih kalau devil kadang-kadang masih ada ketergantungan dengan sesuatu ya. Ketergantungan yang terparah adalah narkoba biasanya ya. Kecanduan ini, kecanduan itu. Bahkan ya player itu salah satu kecanduan, senang gonta-ganti pasangan ya, atau senang coba sana coba sini, coba icip sana icip sini. Atau yang teringan adalah kayak suka main game, mengabaikan perintah, mengabaikan panggilan kamu, main game terus. Itu masih mending sih kalau menurut aku ya. Adiksinya belum bisa dia lepaskan di dalam dirinya, egonya masih besar ya. Dia masih butuh pembelajaran, dia masih membutuhkan fase proses-proses dalam hidup dia sampai benar-benar mendapatkan satu benturan hebat. Disitulah baru ada penyesalan terbesar dalam diri dia. Jadi beberapa di antara mereka setelah meninggalkan kamu itu ya, setelah berpisah dengan kamu, masih banyak yang euforia, senang-senang, merasa terbebaskan dari hal-hal yang mungkin menurut mereka selama ini membelenggu mereka itu ya. Jadi kayak asik, gue baru bubar nih ya, pengen gini, pengen gitu. Tapi beberapa ada yang ini entah sudah terjadi atau sooner, nanti pasti biasanya akan terjadi. Nggak pasti lah ya, pasti milik Tuhan. Biasanya beberapa akan terjadi sama mereka. Energi zodiak ada Aries, ada Scorpio, ada Gemini, ada Capricorn, ada Pisces, ada Sagittarius. Terus tadi cam aku juga yang aku ambil ada ini loh. Ada satu simbol apa ya, kayak tanda rumah sakit. Apakah di antara mereka ada yang sakit mungkin? Masuk rumah sakit kah? Leo. Terus ada kunci beberapa. Mungkin ada yang terkunci hatinya sama kamu. Belum bisa melepaskan kamu. Atau kunci itu mengandung makna apa menurut kalian? Cari sendiri, PR buat kalian. Ada A, W, AU, L, M, T, Q, K, U, E, I gue, S, I, C, P. Kita lihat angka yang terkoneksi antara kamu dengan dia. 1, 6, 20, 22, 2, 21, 31, 26, 17, 18, 5. Bottom of the deck-nya. Sebenarnya kalau kalian pintar memaknai temanya ya, banyak kan nih bacain karma lagi dong, bacain karma lagi dong. Aku nggak baca, atau bukan nggak baca sih, masih kebaca karma, tapi kalimatnya aku plesetin aja jadi hal apa yang dia alami. Jadi sebenarnya ini juga kayak ya mengandung karma juga sih buat dia. Jadi kalian juga harus bijak ya menelaah tema-tema yang aku berikan. Oke, tentang ketenangan, pesan buat kalian. Sebuah rasa kegelisahan yang luar biasa di dalam jiwa dan raga. Rasa gundah, takut, mendera, konflik batin mengganggu keseimbangan. Bebaskan dirimu, cari ketenangan dalam diri. Hela napas panjangmu, berhentilah sejenak atas letihmu. Berteman dengan keheningan malam dan lantunan doa-doa yang indah. Cintai dirimu, hadirkan cipta rasa karsa menjadi satu kekuatan yang didasari oleh hati, pikiran, dan tindakan. Kemudian karma, nah lo. Nah lo. Karma selalu punya cara menyeimbangkan
segalanya di semesta. Matching ya readingan kita. Dalam kehidupan, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Menjadi lebih baiklah, jadilah versi terbaik dirimu. Berbuat baiklah agar karma baik datang padamu. Karma bukan hanya di akhirat, bahkan saat ini di dunia pun kita harus membayar karma kita. Jangan sampai karma itu turun ke anak cucu kita. Bottom of the deck-nya kebalik. Ada merindu. Perasaan rindu adalah perasaan yang wajar dimiliki oleh manusia. Perasaan rindu yang kamu miliki pun bisa ditujukan kepada siapa saja, terutama untuk orang-orang yang tersayang. Ketika rasa rindu teramat sangat menyiksa jiwa dan raga, sebutlah namanya dalam lantunan doa yang terbaik untuknya. Tetap berjuang untuk rasa rindumu. Jadi bercerita tentang karma, fokus pada karma kita aja masing-masing. Kita nggak usah fokus pada karma orang lain. Apalagi kalau kalian yang masih sangat pengen berharap balikan sama mantan kalian, sama siapapun yang nyakitin kalian, jangan pernah mendoakan karma untuk dia. Kenapa? Ketika nanti tiba-tiba doa kalian dijawab oleh semesta, dia lagi balik nih sama kalian, baikan lagi kalian, tapi karma yang kamu kirim baru nyampenya pada saat dia balikan sama kamu. Ingat, kamu juga kena nanti sayangku, ya. Itu kenapa kita disarankan untuk berdoa yang baik-baik aja. Kalaupun nggak bisa berdoa yang baik, ya udah diam aja dah, gitu. Ya, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.